Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang panduan dan teknis sebagai saksi di Partai Demokrat. Nah, di Partai Demokrat sendiri sudah disediakan aplikasi yang akan digunakan saksi untuk merekap data pemilu. Aplikasinya ini bernama Sirekap Demokrat. Nah, di sini kalau kita pencarian di Google Play Store ya, di sini kita langsung bisa menemukan. Kita pilih yang ketiga. Nah, yang ini ya. Oke, jadi baik, ini di sini saya sudah mendownload dan menginstal aplikasinya. Bagi yang belum mendownload, silahkan langsung di-download saja aplikasinya di Google Play Store ya untuk Android. Oh ya, untuk teman-teman pengguna iPhone, aplikasi ini itu tidak tersedia di App Store gitu. Oleh karena itu, aplikasi ini hanya tersedia di HP Android. Nah, oke. Jadi di sini misalkan kita udah install nih aplikasinya. Jadi kita langsung buka saja di sini aplikasinya. Nah, di sini kita geser-geser saja dan kita klik mulai. Nah, di sini kalau muncul error seperti ini, kita terus saja klik mulai sampai errornya selesai ya, sampai aplikasinya bisa kebuka. Kalau masih tetap error seperti ini, kita tutup dulu aplikasinya, kita clear cache memori HP. Oke, lalu kita buka lagi aplikasi Partai Demokrat ya. Nah, sekarang sudah bisa. Oke, jadi di sini saya contohkan, kita login di sini. Jadi nanti kita akan bagikan masing-masing saksi username dan passwordnya ya. Sebentar, di sini kita akan masukkan password dan username-nya. Oke, langsung saja. Dan jangan lupa buat teman-teman saksi nih ya. Ini yang di bagian tulisan ingat login ini kita pencet di sini sampai berwarna putih. Jadi fungsinya itu biar loginnya itu tersimpan. Jadi nanti teman-teman nggak usah setiap buka aplikasi ini diminta login gitu di HP teman-teman. Jadi biar sekali login nanti tersimpan gitu. Tinggal dibuka saja nanti aplikasinya dan otomatis login gitu. Jadi biar nggak setiap buka aplikasi harus ketik nick dan password lagi. Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, oke. Jika loginnya sukses, maka di sini akan langsung tampil halaman dashboard. Di sini langsung ada nama saksi dan penugasannya di TPS mana. Nah, permakluman buat teman-teman. Jadi nanti jika nama orang lain muncul, misalkan nanti setelah teman-teman login di aplikasi ini, kemudian bukan nama teman-teman yang muncul, tetapi nama orang lain misalkan. Nah, akan tetapi TPS-nya itu sesuai yang teman-teman ditugaskan gitu ya. Misal teman-teman di TPS 1, misal yang muncul nama orang lain, tapi TPS-nya sesuai. Jadi itu nggak apa-apa ya, itu tidak apa-apa. Jadi itu memang karena inputan data awal itu ya, itu yang mengharuskan kita segera itu. Jadi buat teman-teman yang terlambat menjadi saksi itu kemungkinan kita datanya pakai data orang lain dulu gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa itu. Misalkan nanti ditemukan ada yang nggak sesuai namanya gitu atau nama orang lain itu, nanti itu nggak apa-apa ya. Yang penting penugasan TPS-nya itu sesuai gitu. Nah, kemudian di bagian rekrutmen pendukung yang berwarna biru ini kita abaikan saja. Kita abaikan ya. Nah,
Kemudian yang pertama kita mulai dari daftar pengecekan. Nah, yang pertama itu kita mulai dari daftar pengecekan. Kita buka di bagian daftar pengecekan. Nah, di sini kita klik di bagian yang persiapan pemungutan suara ya. Karena kalau pemungutan kan belum. Nah, kita klik di bagian persiapan pemungutan suara. Nah, di sini teman-teman ini kalau tidak ada hal-hal yang menurut teman-teman janggal gitu ya. Intinya kalau KPPS sudah melakukan tugasnya sesuai SOP, ini nggak usah diotak-atik ya, nggak usah diganggu, ini nggak usah diotak-atik, tinggal teman-teman klik submit aja ya, tinggal klik submit aja gitu. Nah, kalau submit berhasil, oke, tinggal klik oke. Nah, kemudian yang kedua itu di bagian pemungutan suara. Nah, di sini juga kalau teman-teman bisa baca sendiri nih ya, ada jawaban iya dan tidak di sini. Nah, kalau teman-teman nggak sentuh dia tombol yang di sebelah kanan tulisan ini, itu jawabannya iya semua itu. Intinya gini, kalau petugas KPPS sudah melaksanakan tugasnya sesuai standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, itu teman-teman abaikan saja ini ya dan langsung klik submit gitu ya. Langsung klik submit aja gitu. Kemudian di bagian perhitungan suara juga sama, di sini teman-teman bisa baca sendiri. Kalau nggak ada yang aneh-aneh di sini, maksudnya di TPS-nya gitu, di dalam proses penghitungan suara itu, kalau semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada pelanggaran, tidak ada dan hal lain sebagainya, itu teman-teman bisa abaikan ini dan langsung klik submit saja gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali dengan memencet tombol back yang di sini. Nah, sekarang kita mulai di bagian DPRD Kabupaten Kota ya. Jadi tergantung sih nanti yang mana yang dihitung duluan. Tapi oke, nggak apa-apa, kita mulai aja dari DPRD Kabupaten Kota dulu, kita buka ya. Nah, di sini kita yang pertama itu kita input penghitungan suara, kita pencet. Nah, di sini langsung tertera nama-nama dewan dari Partai Demokrat dari nomor 1 sampai 8. Nah, di sini ya tertera semua namanya untuk yang DPRD Kabupaten Kota. Nah, di sini juga tertera partai politik lainnya ya, ada PKB, Gerindra dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman perlu mengisikan seluruh suara dari semua yang ada di sini. Jadi misalnya untuk Amrul Jihadi berapa, teman-teman bisa isi di sini ya, misal berapa, misal 300 gitu. Nah, tinggal simpan aja gitu. Nah gitu ya. Kemudian untuk yang lain juga sama ya, jadi tinggal teman-teman isi juga ya semuanya. Jadi ini harus diisi semua, semua yang ada di sini ini harus diisi ya, jadi sebagai data perbandingan ya. Nggak bisa kita cuma ngisi misal cuma Amrul Jihadi aja kita isi, itu tidak bisa ya, karena itu pesan dari Pak Dewan gitu ya. Jadi harus semuanya yang diisi teman-teman. Nah, kemudian di sini ada bagian partai politik lainnya. Nah, di bagian partai politik lainnya ini kan cuma ada nama partainya, nggak ada nama orang-orang atau nama calegnya di sini. Nah, terus pada bagian partai ini diisi apa? Nah, jadi di sini di bagian partai politik lainnya itu kita isi dengan jumlah suara partai ditambah jumlah semua calon yang ada di partai tersebut. Nah, jadi
nanti kan teman-teman bakalan dapat form C1. Sebenarnya teman-teman nggak usah ikut nggak bakalan capek ngitung karena di sana udah dijumlahkan di dalam form C1 itu. Jadi misalkan contohnya di PKB ya, suara partainya berapa, suara caleg nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, dan seterusnya itu berapa, dan dijumlahkan semuanya, itu dijumlahkan itu yang PKB gitu ya. Kemudian tinggal teman-teman input di sini ya, input di sini berapa totalnya gitu ya, tinggal selesai dan klik simpan gitu ya. Nah, dan partai-partai yang lain juga sama gitu. Jadi yang diisi adalah jumlah keseluruhan suara, yaitu suara partai ditambah dengan suara seluruh calegnya gitu, yang dari partai tersebut gitu ya. Nah, oke, yang lain juga sama. Nah, kemudian jika semua sudah teman-teman terisi, nah jadi ini juga pesan dari Pak Dewan ya, kenapa kita harus mengisi semua suara partai ini. Jadi biar kita tahu perbandingannya gitu. Jadi tahu kita apakah suara kita lebih banyak atau suara kita lebih sedikit. Kita tahu jadinya gitu kan, kita tahu perbandingannya, kita menang atau kalah gitu kan. Jadi itu perlunya mengisi semua suara partai yang ada di sini. Nah, kalau sudah terisi semuanya, teman-teman tinggal pencet tombol yang warna biru ini, yang laporkan suara DPRD Kabupaten Kota ini. Tinggal pencet ini. Nah, ini masih belum bisa ya, masih belum bisa dipencet karena sudah bisa. Oh iya, ini cuma contoh aja ya. Nah, ini kalau sudah ada sukses bilangnya. Nah, maka kita akan kembali ke halaman yang tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah disimpan hasil yang tadi, nah sekarang kita tinggal klik pada bagian tambah bukti foto C hasil. Nah, di sini kita tinggal klik tambah foto aja gitu. Nah, di sini ada pilihannya dari galeri atau kamera gitu ya. Kalau teman-teman udah punya fotonya di galeri ya silahkan tambah dari galeri. Tapi kalau teman-teman misal langsung mau foto nih dari kamera, kita pencet kamera gitu ya. Baiknya langsung foto aja dari kamera ya, biar nggak tuker-tuker gitu filenya. Nah, misalkan mana kita foto misalkan ini ya. Nah, kalau misalkan kita foto ceklek. Nah, oke, tinggal klik OK gitu ya. Nah, ini masih mengupload ya. Nah, itu kalau fotonya sudah berhasil diupload ya. Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi. Kita kembali ke halaman yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan ke menu DPRD provinsi. Nah, caranya juga kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Pertama kita input perhitungan suara dulu. Nah, sini juga langsung bakalan muncul nama-nama calonnya di sini. Nah, tinggal kita isi nomor 1 berapa suaranya, nomor 2 berapa, nomor 3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk partai politik lainnya itu juga caranya sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu ya, yaitu kita jumlahkan berapa suara partainya ditambah dengan jumlah suara calon dari partai tersebut keseluruhan itu ya, dihitung itu. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri atau tinggal ngikutin hitungan dari form C1 itu ya, form C itu ya. Nanti di sana udah ada hitungan lengkapnya, itu tinggal teman-teman input hasil perhitungan yang di form C itu. Nah, oke. Caranya sama gitu buat partai-partai yang lain juga. Nah, dan kita tinggal klik pada bagian laporkan suara ini ya. Tinggal klik ini dan akan berhasil ya seperti tadi ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Nah, dan di bagian DPR RI juga sama gitu ya. Saya rasa nah sama ya.
sama. Jangan lupa tambah bukti foto C hasilnya ya. Nah kemudian di pilpres untuk presiden juga, nah ini sama juga ini ya. Nah ini cuma contoh ini ya, ini contoh ini ya. Nah misal berapa suaranya nomor 1 berapa, suara nomor 2 berapa, suara nomor 3 berapa, dan laporkan suara pilpres. Jangan lupa tekan ini ya, biru ini kalau sudah selesai ya. Kita tekan laporkan, tunggu sebentar sampai ada peringatan sukses. Nah voting berhasil. Oke. Dan jangan lupa tambah bukti foto ya teman-teman, karena ini hal yang paling penting banget nih, bukti foto dari form C ini ya. Oke, kita kembali lagi ke menu dashboard. Nah kalau sudah semuanya ini kan kita anggap ini udah selesai ya. Nah di sini ada menu nota keberatan. Nah ini untuk keberatan ini sebenarnya kalau menurut teman-teman semua prosedur, semua standar operasionalnya itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan. Itu teman-teman bisa abaikan saja ini ya untuk keberatannya. Nah kecuali nih memang benar-benar ada kejanggalan gitu ya, baru kita isi nota keberatan ini gitu ya. Nah, untuk nota keberatan ini kalau teman-teman merasa ada keberatan itu bisa langsung hubungi Kordes ya nanti, atau admin di grup saksi itu ya. Bisa hubungi admin di grup saksi itu ya, karena nanti kita akan ajarkan secara khusus untuk nota keberatan ini ya. Kita abaikan saja ya. Nanti kalau memang ada keberatan nanti teman-teman bisa hubungi dulu admin yang ada di di grup saksi itu ya. Nah oke. Jadi saya rasa aplikasi ini cukup simple ya, cukup simple, dan insya Allah tidak ada yang sulit ya. Dan adapun kalau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan di grup. Oke, jadi kalau gitu di sini saya akan keluar aplikasi ya. Kita keluar aplikasi. Nah, ya kita coba login lagi. Nah, jadi perlu diingat ini ya, bagi yang merasa di sini yang muncul bukan namanya, itu nggak apa-apa ya, karena ada beberapa saksi yang telat didaftar gitu ya. Jadi kita pakai nama orang lain dulu gitu ya. Yang penting penugasan TPS-nya itu pas gitu ya. Misal TPS berapa itu pas gitu ya. Jadi kalau yang muncul nanti bukan nama rekan-rekan saksi itu nggak apa-apa ya. Karena kemarin kita ngejar waktu gitu buat nginput saksi gitu ya. Oke, kalau gitu itu saja ya. Nanti kita bisa diskusi di grup bareng-bareng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.